Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 8. Mohon maaf, hari ini nggak ada muka sayanya, tapi nggak apa-apa ya, karena lagi ada kendala teknis. Oke, hari ini kita akan belajar bab 4, bab seni musik, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Ya, itu bukunya bisa dibaca-baca nanti di bab 4. Lanjut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada kata-kata mutiara, bagus banget. Saya bacain ya, yaitu menjadi bugar sulit, menjadi sakit juga sulit. Menjadi kaya sulit, menjadi miskin juga sulit. Menjadi pintar sulit, menjadi bodoh juga sulit. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana nih sulitnya nih? Ya, maksudnya gimana sih? Bu, saya nggak ngerti. Oh, maksudnya gini. Bugar itu apa sih? Itu ya sehat ya. Jadi kamu kalau mau jadi sehat ya emang sulit. Kamu harus olahraga, makan makanan yang sehat, makanan yang seimbang gitu. Mau jadi sakit juga sulit. Karena apa? Kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain, badan sakit semua, ya kan? Nah, jadi kamu pilih deh tuh mau sulit yang mana. Mau sulit jadi sehat, apa sulit jadi sakit, gitu. Kemudian yang kedua, menjadi kaya sulit. Iya sulit emang jadi kaya, karena kalian harus belajar yang rajin, terus usahanya harus banyak, doanya harus banyak, ya kan? Nah, tapi kan enak kalau jadi kaya. Terus kalau menjadi miskin juga sulit. Iya, kenapa sulit? Ya karena ya susah, mau ngapa-ngapain susah, nggak punya uang, mau jalan-jalan nggak bisa karena nggak punya uang, ya kan? Gitu. Terus yang terakhir menjadi pintar sulit, menjadi bodoh juga sulit. Iyalah, jadi pintar sulit. Karena kan kalian harus rajin belajar, ya kan? Gitu. Jadi bodoh juga sulit. Iya, karena orang bodoh nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak tahu apa-apa, gitu. Nah, sekarang kamu pilih, mau sulit yang mana nih? Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional, dibaca aja ya. Terus mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. Yang ketiga, membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional. Yang kelima, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya berlatih musik tradisional. Yang keenam, mempraktikkan musik tradisional daerah tersempat. Yang terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Jadi, insya Allah setelah kalian belajar ini, kalian bisa ini semua ya. Lanjut, apa sih musik tradisional itu? Nah, jadi musik tradisional itu adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Jadi itu maksudnya diturun-temurun itu dari nenek moyangnya, turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cicitnya, gitu-gitu ya. Nah, terus dipertahankan deh tuh sama orang-orang itu. Nah, ya, sebagai apa? Bisa sebagai hiburan, sebagai upacara adat, dan lain-lain. Gitu. Sampai sini semoga ngerti ya. Lanjut. Oke, ada apa aja sih jenis musik tradisional itu? Nah, musik tradisional itu jadi setiap daerah, setiap budaya atau etnis atau suku bangsa memiliki corak musiknya berbeda-beda karena kan itu tergantung tempatnya mereka di mana, ya kan? Kondisi alamnya kayak gimana gitu ya dan lain-lain. Nah, biasanya corak-corak musik untuk perayaan adat tradisi tersebut sesuai dengan ragam musik khas masing-masing. Nah, ini ada 3 nih jenisnya. Yang pertama, musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian. Yang kedua, musik tradisi untuk upacara perawatan sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah musik tradisi sebagai perayaan sosial, hiburan, dan kenegaraan. Apa aja sih itu maksudnya? Ayo kita bahas satu-satu. Lanjut. Nah, contoh musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian. Misalnya di sini kalau yang untuk siklus kehidupan gitu ya, misalnya upacara Karang Dodou di Kalimantan Timur. Nah, musik tradisi ini digunakan dalam upacara adat kelahiran, yaitu untuk mengiringi pembacaan mantra-mantra saat pemberian nama bayi. Jadi ketika ada mantra-mantranya, nah musiknya itu dimainkan. Ada juga yang untuk kematian, misalnya di Bali apa sih yang bakar mayat itu? Ngaben ya, jadi yang meninggal itu dibakar, kemudian sambil di ngaben itu
ada pengiringnya pakai alat-alat musik gitu. Lanjut, contoh musik tradisi untuk upacara perawatan atau sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Misalnya ada yang namanya angklung buhun. Nih angklungnya kayak gini nih, ya. Nah itu namanya upacara kanekes di Jawa Barat. Nah, biasanya musik tradisional ini merupakan musik tradisi masyarakat Baduy yang dimainkan untuk mengiringi tarian musim tanam pada upacara seren tahun, gitu. Jadi ketika upacara seren tahun itu, mereka memainkan alat musik ini deh, gitu. Lanjut. Contoh hiburan tradisi, perayaan sosial, hiburan, dan kenegaraan. Nah, ini contohnya ada alat musik krombi atau dari Papua. Musik tradisi tersebut musik tradisi bersuara gendang ini tidak menggunakan tifa, melainkan bambu berlubang. Ini kayak gini, bambunya ini ada lubangnya ini. Nah, yang diberi tali atau sayatan rotan. Ini tali nih atau sayatan rotan yang tipis ini. Uniknya, arti kata sebenarnya adalah alat musik petik, namun cara memainkannya adalah dengan cara menepuk. Jadi, kalau saya nggak salah ya, ini nih yang apa sih talinya ini dipukul-pukul gitu. Nah, kalau nggak salah juga suaranya kayak troeng gitu deh. Kalau nggak salah ya. Kalian coba deh cari di YouTube. Oke. Kemudian teknik memainkan alat musik tradisional. Nah, teknik memainkan alat musik tradisional bermacam-macam sesuai bentuknya. Apa aja sih? Yang pertama adalah berdasarkan bentuk alat musik tradisionalnya nih. Nah ya, nah bentuknya apa aja? Ada yang pertama tabung. Tahu kan ya tabung berarti dia kayak ya tabung. Tahu tabung kan pelajaran matematika. Nah contohnya ada angklung, calung, kentongan, atau kulku, atau suling, saluang, dan guntung. Nah, cara mainnya beda-beda. Kalau misal angklung kan digoyang, ya kan? Terus kalau kentongan dipukul, suling ditiup. Paham lah ya sampai sini. Nah, terus kedua, ada yang bentuknya bilah. Bilah itu maksudnya kayak potongan-potongan gitu ya, kayak sebilah-bilah gitu loh, kayak pipih-pipih gitu. Terus contohnya adalah nih gambarnya kayak gini. Contohnya ada gambang, kolintang, saron, gender. Nah, cara mainnya diapain? Cara mainkannya adalah dipukul gitu. Tahu kan ya, yang bentuk-bentuknya kayak gini nih. Nah, iya. Nah, terus ada yang namanya pencon. Nah, kalau pencon ini dia bentuknya adalah ada yang nonjol gitu di tengah-tengahnya. Jadi yang ini nih, yang nonjol ini, yang nonjol ini nih yang nonjol nih. Nah, ini dipukul nanti sama alat pukulannya. Dia bentuknya kayak gini nih. Itu. Terus gitu ya. Tahu kan alat musik yang bentuknya gini? Terus kan dipukul-pukul gitu ya. Nih contohnya adalah bonang dari Jawa dan Sunda, terompong di Bali, kromong dari Bali, ini temennya gambang kromong ya, talempong dari Minang, toto buang dari Ambon, dan kakanong dari Banjar. Nah biasanya dimainkannya dipukul, ya biasanya dia sepasang, pukulan sama penconnya. Nah penconnya ini bisa banyak nanti, berderet-deret. Nah satu pencon ini dengan pencon lainnya bunyinya beda-beda gitu. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ada pertanyaan? Kalau sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti dicek ya tugasnya di Google Classroom. Google Classroom atau ya deh Google Classroom ya, nanti dicek di Google Classroom kayak biasa. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah, mudah-mudahan beneran ngerti. Kalau ada, silahkan ditanyakan lewat grup WA dengan cara mention saya gitu. Bagi yang tugas-tugasnya yang belum dikerjain, silahkan dilengkapi, masih saya tunggu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.